Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya silakan teman-teman buka Laragonya. Kita akan start lagi Apache-nya seperti ini. Kita akan jalankan juga localhost-nya. Oke, localhost-nya sudah jalan, kita akan buka Visual Studio Code-nya. Saya akan menggunakan Code Insider ya. Ini sama aja buat teman-teman yang menggunakan Visual Studio Code, silahkan dibuka. Kita akan buka file baru, kita akan buka folder. Nah, kita akan masuk ke C, kemudian Laragon, www, PHP tutorial. Nah, kita akan buat satu buah folder baru, 25, terkait dengan hash. Nah, kita akan pelajari terkait dengan hash di PHP. Oke, kita akan select seperti ini. Kita akan buka buat satu file index.php. Nah, kita akan buatkan tag buka PHP-nya seperti ini. Kita akan buka view dan kita akan word wrap ya. Ini supaya lebih terlihat. Kita akan tutup sidebar-nya. Jadi PHP password hash adalah fungsi yang digunakan untuk membuat hash password menggunakan algoritma hashing satu arah yang kuat. Nah, ada beberapa algoritma hashing yang bisa kita gunakan dari mulai yang default, yang basic ya, sampai dengan yang strong. Nah, misalkan kita coba ya, kita memiliki sebuah password misalkan my pass. Misalkan ini saya kasih rahasia ini ya, seperti ini. Kemudian kita akan coba buat sebuah variabel hash. Nah, hash ini kita akan gunakan password hash. Nah, ini untuk melakukan hash kita menggunakan fungsi password hash. Kemudian kita masukkan variabel passwordnya dan metode yang digunakan. Kita akan menggunakan password default. Kemudian kita akan coba echo sini ya hashnya. Oke, kita akan save. Nah, kita akan buka localhost-nya. Kita akan buka PHP tutorial, kemudian kita lihat. Nah, ini hasil hash yang kita lakukan ya. Dia berubah menjadi sebuah karakter dan kombinasi karakter yang tidak bisa dibaca secara langsung ya. Jadi untuk mengeceknya kita harus membandingkan dengan fungsi lainnya. Nah, misalkan ini saya mau bandingkan. Jadi cara untuk mendapatkannya, kita bisa menggunakan namanya password verify. Nah, misalkan kita mau cek. Nah, password verify ini dia akan mengembalikan angka 1 kalau bernilai true dan kosong kalau misalkan dia bernilai false ya. Nah, misalkan kita akan coba bandingkan hasil hash kita dengan string. Misalkan ini hasil hash ini ibaratnya kita ngambil dari database password dari user, kemudian kita bandingkan dengan input user. Nah, misalkan kita memiliki ini akan kita cek dulu ya. Ini returnnya apa? Kita akan password verify. Nah, yang mau kita verify di sini kita akan menggunakan rahasia dan hash. Ini harusnya kalau misalkan seperti ini dia akan mengembalikan nilai true karena ini dan ini sama ya. Kalau misalkan kita refresh, dia mengembalikan satu ya, nih lihat. Karena dia sama. Ingat, ini adalah case sensitif. Kalau misalkan di sini saya ganti dengan huruf R besar, maka dia akan mendeteksi ini adalah hal yang berbeda. Nah, maka dia tidak mengembalikan ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini saya kasih dengan spasi, misalkan seperti ini. Spasi juga ikut berpengaruh ya. Nah, ini juga sama, tidak terbaca sebagai sebuah string yang sama. Jadi harus benar-benar sama. Nah, itu ya. Oke, kita akan coba untuk menggunakan kondisional ya. Kita akan coba menggunakan, kita akan echo dulu supaya nanti ketahuan ya. Nah, kemudian kita akan cek di sini. Jika kita akan cek nih rahasia ini adalah
dibandingkan dengan hash di verify ini benar ataupun salah. Kalau misalkan dia mengembalikan satu, maka dia akan benar. Kalau misalkan dia tidak mengembalikan apapun, maka dia akan masuk ke salah. Kita akan save, kita akan refresh, lihat. Nah, satu password benar. Nah, ini ya. Kalau misalkan ini kita kasih spasi seperti ini, kita refresh, password salah. Ini ya. Oke, secara penggunaan kita sudah berhasil. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan metode lain yaitu bcrypt. Nah, misalkan saya mau membuat dulu sebuah break line supaya nanti terlihat ya. Nah, kita akan buat lagi variabel hash. Nah, hash ini kita akan ambil dari password hash, tapi ininya kita tidak akan menggunakan password default. Kita akan menggunakan password bcrypt. Password bcrypt. Nah, ini juga salah satu metode untuk encrypt ya. Nah, ini kalau misalkan kita echo lagi untuk hashnya, ini juga akan menghasilkan sebuah random juga tuh kan. Nah, ini juga sama ya, menghasilkan sebuah random. Dan untuk mengeceknya kita bisa menggunakan cara yang sama. Kita akan cek ya, kita akan gunakan if jika password verify rahasia ini benar. Nah, kita maka akan mendapatkan nilai password benar. Nah, secara pengecekan juga bisa ya seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa juga menggunakan namanya password argon. Nah, ini juga secara algoritma ini adalah string yang dihasilkan oleh fungsi PHP password hash yang menggunakan algoritma password argon 2i ya. Nah, ini lebih strong dibandingkan dengan yang default. Jadi kalau misalkan teman-teman untuk menyimpan di database ini lebih disarankan ya. Nanti ada lagi yang lebih strong lagi yang selanjutnya ya. Kita akan coba dulu untuk yang versi ini. Kita akan gunakan hash juga. Hash. Nah, kita akan gunakan password hash. Nah, kita akan gunakan rahasia juga. Ini tidak akan menggunakan default. Kita akan menggunakan password argon. Kita akan gunakan arg. Nah, kita akan menggunakan ini ya. Nah, 2i. Nah, ini juga sama. Ini sebuah ini juga ya untuk mengencrypt. Tapi ini lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya, lebih strong. Kita refresh. Nah, dia ada kayak pernyataannya dulu ini menggunakan argon. Nah, baru di sininya isinya. Dan di sini ada ketentuannya, milisecondnya, kemudian timenya, dan yang lain-lainnya ini. Nah, ini untuk argon. Dan ini juga untuk penggunaannya sama ya. Saya mau echo dulu. Kita akan if verify hash, maka kita akan echo benar. Kemudian kita akan else-nya password salah. Ini juga sama ya untuk melakukan pengecekannya. Kita cek password benar. Kita bisa menggunakan fungsi yang sama. Ini ya. Nah, metodenya ini ada banyak. Nah, ada satu lagi yang ini juga lebih kuat dibandingkan dengan default ini ya. Dengan password default. Namanya argon 2id. Ini juga direkomendasikan kalau misalkan teman-teman akan menggunakan dan disimpan di database ya. Kita akan hash. Oke, kita akan gunakan lagi password hash. Kita akan gunakan rahasia juga. Nah, kita akan gunakan bukan bcrypt tapi password argon. Kita akan gunakan yang ini ya, 2id. Nah, ini juga sama fungsinya untuk menghash. Kalau bahasa kita mengencrypt ya lah ya. Kita coba keluarkan. Nah, ini juga akan muncul seperti ini tuh. Dan dia ada keterangannya dulu ya di bagian awalnya ini.
Argon 2ID. Nah, ini lebih strong dibandingkan dengan yang default tadi. Cara penggunaannya sama di sini. Kalau misalkan teman-teman mau ngecek, tinggal gini. Kemudian kalau misalkan benar dia akan menghasilkan benar, kalau misalkan salah dia akan menghasilkan salah. Dan secara pembandingan juga dia case sensitive ya. Kita lihat. Nah, ini juga sama menghasilkan benar ya. Nah, jadi untuk materi kali ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita memperkenalkan untuk password hash. Password hash ini di PHP yang sering digunakan ini ada 4. Ada yang default, ada bcrypt, ada argon 2i, kemudian argon 2id. Ini yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Nanti ke depan kita akan gunakan password hash ini untuk login autentikasi ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.